Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jai Emprit, melanjutkan buku Suluh Abdul Jalil Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar karya Agus Suyoto, bab yang ke-8, Kasyaf Al-Mahjub. Musim gugur tiba dan daun-daun berluluan, namun taman cinta yang terhampar di jiwa Abdul Jalil justru dipenuhi bunga aneka warna yang menebarkan wangi dan membius penciuman. Mereka yang dimabuk asmara. Ia merasa ada tangan gaib yang menuntut khayalnya memasuki taman cinta. Ia menyaksikan keindahan demi keindahan yang menyelubungi cinta. Nafsa disingkap sehingga mabuk dan tersungkur jiwanya di atas hamparan rumput keindahan. Jika malam datang, kesunyian dan kesenyapan melingkupi segenap penjuru cakrawala jiwanya. Keindahan taman cinta yang terhampar di jiwa sering berubah menjadi gurun gersang yang dipenuhi pasir dan bebatuan. Di dalam gelap gulita, ia merasa kebebasan jiwanya terbelenggu di balik terali penjara kepedihan, lingkaran derita yang dialami sejak kanak-kanak hingga sekarang tiba-tiba terpampang memasuki sungai kenangan jiwa. Kenangan jiwa yang airnya terasa sangat pahit. Pancaran citra keindahan nafsa yang mempesona Abdul Jalil ternyata tidak memberikan makna apa-apa. Bagi harapan-harapan yang melintas di jiwanya, kecuali kepedihan yang getir dari hati yang merana. Belum pernah ia merasakan kepedihan seperti yang sekarang ini. Dan pangkal kepedihan itu terjadi ketika suatu sore, entah disengaja atau tidak. Ahmad At-Tawallud mengatakan, pekan depan akan ada pesta sederhana mengundang para fakir, janda tua, dan anak yatim untuk merayakan perkawinan putri sulungnya. Nafsa dengan seorang saudagar bernama Hajibur Rahman At-Takalluf. Untuk kali pertama dalam hidupnya, ia merasa kepalanya disambar petir yang diledakkannya meluluh lantakan ketegaran bukti karang hatinya. Ia merasa samudera darah yang menggolak di tubuhnya panas bagai dikobari api. Sesaat sesudahnya, samudera kesadaran tersirap dalam kegelapan alam. Tubuhnya lemas bagai tanpa tulang, lidahnya keluh, matanya memandang hampa matahari angan-angan yang meledak di benaknya, dan keringat dingin pun mendadak mengucur deras menyimbah tubuhnya. Ahmad At-Tawallud yang melihat perubahan pada dari Abdul Jalil menangkap sasmita bahwa sahabatnya sedang mengalami fatrah, yakni padamnya api semangat yang menyertai pencarian rohani. Dia tahu jika hal itu dibiarkan maka sahabatnya itu akan hancur binasa. Di tengah perjalanan rohani itu sebabnya dengan penuh kearifan dia mengungkap alasannya menikahi putri sulungnya itu. Hajibur Rahman At-Takalluf, bakal menantuku adalah kawanku yang usianya hanya selisih 7 tahun denganku. Ia sangat tua disandingkan dengan Nafsa. Wajahnya juga tidak tampan. Saat ku beritahu, Nafsa langsung menangis sedih. Namun ku katakan kepadanya, lebih baik kita merebut kepedihan di dunia jika itu berakibat lahirnya keselamatan dan kebahagiaan kita di hadiratnya.
Aku sadarkan nafsa bahwa selama kita hidup di dunia ini hendaknya jangan mencintai sesuatu selain Dia. Itu sebabnya sejak awal kita harus mengambil jarak secara kejiwaan dengan segala sesuatu di sekitar kita, entah itu istri, suami, anak-anak, saudara, orang tua, rumah, benda-benda, kekayaan, bahkan kebanggaan diri. Jelasnya, tapi Tuan, desa Abdul Jalil dengan bibir bergetar, bukankah dengan keputusan itu berarti Tuan telah menyiksa hati putri Tuan sepanjang masa? Bukankah Tuan telah menjerumuskan putri Tuan ke lembah derita yang tanpa akhir? Terserah penilaian orang atas apa yang telah kulakukan, kata Ahmad At-Tawallud. Aku memiliki alasan tersendiri. Abdul Jalil diam. Dia menelan air ludah, namun tenggorokannya terasa kering. Tahukah Tuan kenapa aku menikahkan Nafsa dengan orang yang lebih tua? Tanya Ahmad At-Tawallud memancing. Abdul Jalil menggeleng lemah. Keputusan itu kutetapkan setelah aku yakin bahwa putriku diam-diam mencintai Tuan. Begitu pula sebaliknya, kata Ahmad At-Tawallud tegar. Nafsa mencintai saya. Abdul Jalil tersentak kaget. Dia merasakan kobaran api menggelora di dalam dadanya. Ya, jikalau demikian, kenapa Tuan justru menikahkan putri Tuan dengan orang lain yang tidak dia cintai? Sergah Abdul Jalil bertubi-tubi. Apakah Tuan merasa hina memiliki menantu saya? Apakah karena saya Melayu yang sebatang kara? Apakah karena Tuhan tahu bahwa saya orang miskin yang tidak memiliki apa-apa di dunia? Aku tidak peduli apapun, kata Tuan. Tukas Ahmad At-Tawallud menarik napas panjang. Maksud utamaku adalah demi keselamatan putriku, sekaligus keberhasilan Tuan dalam meniti jembatan menuju dia. Keselamatan, keberhasilan, tanya Abdul Jalil penasaran. Keselamatan apa yang Tuan ungkapkan jika kenyataannya Tuan justru menyiksa kehidupan putri Tuan, lahir dan batin? Keberhasilan apa pula yang Tuan maksudkan jika kenyataannya Tuan justru menorehkan luka tak tersembuhkan di hati saya? Aku tak peduli apapun penilaian Tuan, kata Ahmad At-Tawallud datar. Yang jelas aku tidak akan mengorbankan putriku menjadi sekutunya bagi Tuan. Aku tidak akan menikahkan putriku dengan siapapun yang telah dipilihnya menjadi kekasih, tetapi belum mampu menjaga kesetiaan kepadanya. Maksud Tuan? Abdul Jalil terkejut. Tahukah Tuan bahwa dia maha pencemburu? Tahukah Tuan bahwa dia tidak mau diduakan? Dan sadarlah Tuan bahwa hati Tuan sendiri sebenarnya belum utuh mencintainya. Bukankah belakangan ini Tuan sudah tidak setia lagi kepadanya? Bukankah hati dan pikiran Tuan belakangan ini selalu terarah kepada yang selain dia, yakni putriku Nafsa? Tanya Ahmad At-Tawallud bertubi-tubi. Abdul Jalil terperangah dicecar pertanyaan demi pertanyaan. Secercar kesadaran memancar dari kedalaman hati dan pikirannya. Namun bagai burung patah sayap, tanpa daya sedikit pun ia menyaksikan kesadarannya terbang ke langit luas, meninggalkan dirinya terkapar kesakitan. Melihat sahabatnya tak berdaya, Ahmad At-Tawallud berusaha membangkitkan semangat dengan wejangan dan petunjuk. Tahukah Tuan, kisah Ibrahim Al-Khalil, sahabat Allah yang sampai usia tua tidak dikaruniai putra? Tahukah Tuan bahwa saat Tuan memberikannya penyambung keturunan, kecintaan Ibrahim Al-Khalil menjadi berlimpah dan meluap-luap kepada sang putra, yakni Ismail. Tahukah Tuan apa yang diperbuatnya setelah menyaksikan keakraban dan kecintaan Ibrahim Al-Khalil terhadap putranya tunggal tersebut? Saya paham itu Tuan, sahut Abdul Jalil lemah. Ya Allah memuji kadar cinta dan kesetiaan sahabatnya, dan Ibrahim maupun Ismail mampu membuktikan bahwa dia atas segalanya yang utama hanya Allah. Hubungan bapak dan anak pada hakikatnya tidak ada. Itulah puncak dari tauhid yang dikenal Ibrahim Al-Khalil dan putranya yang termaktub di dalam intisari La ilaha illallah
Allah, tidak ada sesuatu bahkan ilah-ilah yang lain selain Allah. Sekarang apakah Tuhan mampu menahan kepedihan dan derita jika setelah Tuhan menikahi Nafsa? Karena dialah perempuan pertama yang Tuhan cintai dengan sepenuh jiwa. Tuhan mendapatinya sakit dan mati. Sanggupkah Tuhan dipisahkan dari Nafsa setelah Tuhan merengkuh kenikmatan darinya? Sanggupkah Tuhan menerima kenyataan bahwa sewaktu-waktu dia direnggut dari sisi Tuhan? Tantang Ahmad At-Tawallud. Bukankah sekarang ini saja sebelum Tuhan kenal benar akan Nafsa, Tuhan sudah tidak mampu menahan kepedihan akibat terpisah darinya? Oh Tuhan, seru Abdul Jalil sambil berlutut memegangi kedua kaki Ahmad At-Tawallud. Saya sadar bahwa apa yang sedang saya alami ini adalah kesalahan besar. Saya sadar bahwa kehadiran Nafsa bisa menggagalkan perjalanan saya menuju dia. Saya sadar bahwa Nafsa adalah bagian dari hijabnya. Tapi Tuhan, saya sungguh-sungguh tidak mampu berbuat apa-apa untuk menghapus citra Nafsa dari hati dan pikiran saya. Saya benar-benar tak berdaya Tuhan, tolonglah saya, oh Tuhan. Tuhan Abdul Jalil, kata Ahmad At-Tawallud Lili, bukankah selama ini Tuhan ingin merasakan dan menghayati af'al Allah secara nyata? Nah, dalam kasus yang Tuhan alami sekarang ini, apakah Tuhan beranggapan bahwa Tuhan memiliki niat dan kemampuan pribadi untuk berkehendak dan berbuat, terutama mencintai Nafsa? Tidak, oh Tuhan, kata Abdul Jalil pedih. Saya sadar bahwa saya tak memiliki kemampuan apapun. Sekarang ini saya benar-benar tak berdaya. Bahkan meminta tolong kepadanya pun saya seperti tidak mampu. Saya seperti sebutir debu di empas angin. Jika Tuhan sudah sadar akan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diri Tuhan, kata Ahmad At-Tawallud, sedang terjadi pada diri Tuhan, tenang, maka Tuhan sebaiknya pergi ke Baghdad. Di sana Tuhan dapat tinggal di rumah saya. Saya tahu Tuhan tidak akan kuat menahan perasaan ketika harus menyaksikan Nafsa bersalin di pelaminan dengan suaminya. Pemandangan itu akan merumakkan hati Tuhan. Saya akan mengikuti apapun perintah Tuhan. Itu sangat baik Tuhan. Untuk menuju ke muaranya, Tuhan harus menjadi butiran air yang baik dan setia mengikuti arus. Bolehkah saya bertanya satu hal? Soal apa? Dari manakah Tuhan tahu jika Nafsa putri Tuhan diam-diam mencintai saya? Ibunda saya yang memberitahu. Sebagai orang tua yang sudah berpengalaman, beliau menangkap isyarat yang berpancar dari kedalaman. Jika Tuhan saat bertatap mata dengan Nafsa yang diikuti oleh perubahan sikap Tuhan, beliau tahu Tuhan diam-diam memendam rasa cinta kepada Nafsa. Dan satu malam lewat kata-kata yang halus penuh kebijakan, ibunda saya berhasil menggali perasaan Nafsa. Apakah penjelasan ini penting bagi Tuhan? Apakah Tuhan masih berkuku untuk menyimpan harapan dari selain Dia? Bukankah Tuhan harus bertobat? Saya paham Tuhan, Abdul Jalil menurut dengan wajah memerah. Saya akan patuh kepada Tuhan sebagai pembimbing rohani saya. Dengan kepatuhan seperti mayat yang tak memiliki kehendak dan gerak sendiri. Saya pun pada hakikatnya tidak memiliki kehendak dan gerak sendiri. Semua adalah darinya semata. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecualinya. Timbal Ahmad At-Tawallud. Bagaikan prajurit kalah perang, demikianlah Abdul Jalil dengan langkah tertati-tati. Tubuh lunglai, wajah kusut masai, dan pakaian lusuh melintasi jalanan berdebu menuju ke arah Baghdad. Perjalanan ke Baghdad dengan melintasi jalur gurun itu memang ia sengaja, meski ia tahu menggunakan jalur pelayaran lebih Sungai Jadlah akan lebih mudah. Ia sengaja melakukan perjalanan yang berat itu dengan tujuan utama melebur keakuan dirinya di atas tungku berupa pasir, batu, debu, angin, dan sengatan matahari membara. Hanya dengan cara inilah ia bisa melepas bayangan Nafsa yang begitu kuat melekat di relung-relung ingatan terdalamnya. Dan ia berharap perjuangan itu sekaligus akan memusnahkan segala ikatan kepada selain dia. Panas gurun yang memuai dari atas dan bawah dengan hembusan angin kering membara telah menguatkan kekuatannya, bagaikan belukar di gugur
gugusan gurun. Begitulah ia melangkah gontai di tengah deru angin yang bersuit-suit, dan di antara bibirnya yang kering dan gemetar, ia dengan teguh menyebut-nyebut asma Allah. Perjuangan melupakan nafsa dari hati dan pikirannya adalah perjuangan terdahsyat dan terberat yang pernah dilakukan selama ini. Belum pernah ia merasakan kesulitan melepas sesuatu selain dia, selain citra nafsa. Bahkan saat kekuatan dirinya luluh lantak di panggang bara kesengsaraan gurun, bayangan nafsa masih juga merasuki hati dan pikirannya. Meski mulutnya tak henti-henti melafalkan asma Allah. Ketika matahari berada di puncak langit dan sinarnya membakar gurun, tubuhnya sudah tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Fata Morgana berupa air berkilau-kilau begitu menarik pandangannya yang mulia kabur dan berkunang-kunang. Ketika ia goyah dan ambruk ke atas pasir, sekilas ia melihat bayangan-bayangan mendekatinya. Bayangan-bayangan itu ternyata pengembara bernama Abdus Syukur Ar-Rajul. Tanpa berkata, ia langsung mengeluarkan kantung air dan meminumkannya ke mulut Abdul Jalil. Keanehan terjadi, Abdul Jalil merasakan kesegaran luar biasa. Tubuhnya bugar seolah-olah tidak sedang melakukan perjalanan berat. Ia masih mencengkang dalam ketakjuban ketika Abdus Syukur Ar-Rajul tanpa meminta menuturkan kisah tentang Syekh San'an yang mengalami nafsu lebih pedih dibandingkan dirinya. Syekh San'an adalah guru tarekat yang memiliki cukup banyak pengikut. Ia dikenal sebagai orang yang saleh, zuhud, wara, tawadhu, dan tak pernah memikirkan sesuatu selain Allah. Semua pengikut dan kawan-kawannya sangat segan dan hormat kepadanya lantaran dari kehidupannya yang saleh dan diabdikan hanya untuk Allah. Itulah ia belum menikah sampai usianya masuk setengah abad. Satu saat Syekh San'an melakukan perjalanan ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji. Di tengah perjalanan ia sempat singgah di rumah seorang kawannya yang beragama Nasrani. Di tempat itulah ia melihat gadis cantik tetangga kawannya itu. Entah apa yang terjadi, ia mendadak terperangkap oleh pesona sang gadis. Ia bagai kehilangan kesadaran ketika mengungkapkan perasaan cintanya yang tulus. Bahkan tanpa malu-malu ia memohon agar sang gadis berkenan menjadi istrinya. Gadis cantik itu semula menolak, namun karena Syekh San'an terus memohon, akhirnya dia bersedia menerima lamaran itu dengan 3 syarat. Pertama, Syekh San'an harus bersedia melepas jubah dan surbannya untuk diganti dengan jubah dan ikat pinggang yang disediakan sang gadis. Kedua, Syekh San'an harus bersedia memelihara 100 ekor babi dari fajar hingga maghrib. Ketiga, selama memelihara 100 babi itu, Syekh San'an tidak boleh menelantarkan seekor pun. Karena pesona kecantikan sang gadis sangat kuat menerkam kesadaran hati dan pikirannya, Syekh San'an menerima begitu saja ketiga syarat tersebut. Sejak itu orang melihat Syekh San'an mengenakan jubah hitam dengan ikat pinggang tali. Sehari-hari ia sibuk mengurus babi. Ia tidak lagi menjalankan salat, berzikir pun ia seolah-olah sudah lupa. Sehari-hari yang diingatnya hanya istrinya yang cantik memesona. Bahkan ia pun seolah lupa diri, tidak menghiraukan lagi tubuhnya dilepoti kotoran kambing. Hal Syekh San'an itu sampai kepada muridmu, maka gemparlah mereka. Berbondong-bondong para murid itu menemui gurunya dengan berbagai permohonan, bujukan, rayuan, dan bahkan tangis pedih. Mereka mengharap agar gurunya sadar. Namun Syekh San'an bergeming. Ia meminta mereka merelakan dirinya hidup menderita karena ketulusan cinta. Aku tak kuasa menolak hasrat jiwaku untuk selalu dekat dengannya. Aku merasa tidak baik mati di dalam pelukannya daripada hidup dipisahkan darinya. Bersama dia, aku tak butuh lagi harga diri, kehormatan atau kemuliaan. Bagiku seruas senyumnya telah menumpahkan air kehidupan yang segar dengan kenikmatan tiada banding. Aku benar-benar tak berdaya untuk menghindar apalagi meninggalkannya. Dengan air mata bercucuran dan rasa tangis pedih, para murid itu kembali dan memberitakan hal Syekh San'an kepada keluarga dan kawan-kawannya.
Akhirnya berkatalah seorang darwis tua kepada seluruh murid Syekh San'an agar mereka beramai-ramai mendoakan gurunya. Hanya Allah jua yang sanggup menolong Syekh San'an dari pesona bendawi yang bersifat sementara. Berkat doa yang tulus dari murid-muridnya dan kawan-kawannya, Syekh San'an akhirnya sadar. Kepada istrinya ia menyatakan akan melanjutkan niatnya semula menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ia bahkan bersedia melepaskan segala yang dimilikinya, termasuk istri tercintanya. Istri Syekh San'an akhirnya menyerah. Dia bahkan berikrar memeluk agama Islam dan ikut menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Setelah mengakhiri ceritanya, Abu Syukr Ar-Rajul berdiri dan hendak pergi. Buru-buru Abdul Jalil mencegahnya dengan bertanya, "Tuan, apakah kisah Syekh San'an itu pernah ada? Tahukah hanya sendirian buat saya? Jika engkau menganggap cerita itu ada, tidak ada masalah. Jika engkau menganggapnya sendirian bagi dirimu, itu juga tidak apa-apa. Semua tergantung pada pemahamanmu dalam memaknai kisah itu." "Tuan," kata Abdul Jalil cepat, "bolehkah saya tahu di mana Tuan tinggal? Benarkah Tuan memberi saya arah menuju dia? Aku tinggal dimanapun Allah berada karena tujuanku utamaku adalah bersama dia. Jika engkau ingin tahu jalan menuju dia, maka arahkan hati dan pikiranmu hanya kepadanya. Hapuskan segala sesuatu selama ini dia dari hati dan pikiranmu," kata Abu Syukr Ar-Rajul sambil melangkah meninggalkan Abdul Jalil. Dengan termangu takjub Abdul Jalil menatap kepergian Abu Syukr Ar-Rajul sampai lelaki itu hilang di garis cakrawala. Seraya melangkah penuh semangat, ia merenungkan pertemuan yang aneh dengan pengembara yang hidup bagai debu diembus angin itu. Di balik kemegahan dan bingar-bingar Baghdad ternyata terselip sekeping kehidupan yang dihuni oleh para pencari Tuhan, para pengaruh samudra kesunyian, dan para pecinta kebenaran yang hidup dalam lingkungan yang berbeda dengan penghuni kota yang lain. Kehidupan mereka penuh misteri dan tak diketahui warga lain. Mereka ada yang bekerja sebagai saudagar, guru besar, ilmuwan, seniman, penyanyi, ahli fikih, tabib, pedagang pasar, bahkan ada yang gelandangan. Mereka mengenal sesama mereka berkumpul berbincang berbagai pengalaman, dan sesudah itu bubar kembali kehidupan sebagaimana layaknya warga lain. Abdul Jalil mengetahui kehidupan orang-orang aneh itu secara kebetulan ketika ia mengikuti pesta untuk para fakir, janda-janda tua, anak yatim, dan para gelandangan yang diselenggarakan oleh Ahmad At-Tawallud. Pesta yang digelar sebulan sekali saat bulan purnama itu menurut Ahmad At-Tawallud bukan kelanjutan dari pesta memeriahkan pernikahan putri sulungnya. Pesta itu merupakan tradisi yang dilakukan sejak ayah dan kakeknya. Pesta semarak yang diikuti sekitar 100 orang itu menyuguhkan makanan dan minuman, diramaikan pula oleh Al-Qawwali, grup musik kenamaan di Baghdad yang dipimpin pemusik terkenal Ahmad Al-Qawwan, dan yang mengejutkan penyanyi tersohor Baghdad Abdul Warid Al-Wajh hadir di pesta itu tanpa diundang. Kehadiran Abdul Warid Al-Wajh memang bukan untuk kali pertama, namun malam saat pesta itu digelar ia sedang diminta menyanyi di rumah Abu Syar Az-Zulmi, seorang pejabat pemungut pajak. Padahal di pesta kaum kafir itu dia tidak dibayar. Saudara-saudara, para fakir yang dicintai Allah, malam ini aku akan menyanyi untuk memeriahkan pesta yang mulia ini, menghibur saudara-saudari, sekalian mengembirakan tuan rumah. Semoga niatku ini diridhoi Allah. Sebenarnya malam ini aku harus menyanyi di pesta mewah yang dihadiri para saudagar dan pejabat kerajaan. Namun saat aku berada di tengah para tamu yang menunggu penampilanku, aku melihat mereka sebagai orang-orang kaya yang matanya tertutup kilatan dinar, telinganya tersumbat gemerincing emas, mulutnya tersumpal bongkahan permata, telapak tangannya menggenggam erat tali kepikiran, dan hatinya disimbah tetesan liur. Serigala keuntungan duniawi yang tak pernah terpuaskan.
Saat mataku menatap kerakusan mereka menyantap makanan dan menenggak minuman sambil menikmati gerak para penari syahwat, hatiku meronta dan memaksaku agar pergi meninggalkan mereka. Hatiku berkata, orang-orang seperti itu tidak akan bisa mendengarkan lagu-lagu yang menyanyikan. Telinga mereka sudah pekat, tuli mereka tidak bisa membedakan antara syair dan ringkih keledai. Mereka tidak bisa membedakan antara alunan musik sejati dan derit roda gerobak. Telinga mereka hanya bisa mendengar suara gemerincing dolar. Saudara-saudaraku, aku menyanyi untuk mengungkapkan suara hatiku, mengumandangkan getaran rohani yang bertahta di kerajaan jiwaku, mengencangkan tali-tali gembus kerinduanku, dan menabung musik kecintaanku kepadanya. Karena itu aku tidak mungkin menyanyi di pesta Abu Sar Ar-Zulmi yang dihadiri oleh orang-orang tolol dan dungu, orang-orang pikir dan tamak, orang-orang sombong dan angkuh, orang-orang yang membabi buta mencintai dunia, orang-orang yang memuja nafsu, dan orang-orang yang telinga jiwanya sudah ditulikan oleh hingar-bingar musik dan nyanyian kecintaan dirinya. Aku tinggalkan pesta kemewahan di kediaman Abu Sar Az-Zulmi ketika aku yakin telah menyanyi di tempat yang keliru. Karena itu, oh saudara-saudaraku, aku memilih untuk datang ke pesta yang agung dan mulia ini, tempat para fakir yang dicintai dan mencintai Allah, tempat di mana kedermawaan, kasih sayang, ketulusan, kesederhanaan, kebeningan, dan keindahan diungkapkan dalam bahasa jiwa. Disinilah pesta kaum fakir, inilah aku akan menyanyi, karena mata para tamu yang hadir ini adalah mata yang sudah terbangun di antara mata mereka yang tidur. Karena telinga mereka yang hadir di sini adalah telinga yang rindu mendengarkan suara kebenaran, dan hati mereka yang hadir di sini adalah singgasana persemaian at-tawajjud. Usai mengemukakan alasannya, Abdul Warid Al-Wajid melentunkan nyanyian berjudul Al-Kasaf Al-Wujud, diiringi alunan musik Al-Qawwali. Kemerduan suara dan keindahan syair yang dilantunkan memesona seluruh tamu yang hadir. Abdul Jalil yang sedang tinggal di Baghdad 3 bulan silam berusaha keras mengikis citra keindahan nafsa dari hati dan pikirannya. Pada kilasan khayal ketika alunan suara Abdul Warid Al-Wajid menerobos mendengarnya, betapa indah dan nikmatnya jika saat ini ia bermadu kasih bersama nafsa tercinta. Namun secepat itu pula ia memusatkan konsentrasi ke satu titik, yakni ia harus bertobat, mengarah satu hati dan pikiran hanya kepada dia. Selama ini tanpa disadari ia telah berpaling darinya karena terpesona oleh keindahan nafsa yang tidak kekal. Seindah apapun nafsa, pada akhirnya dia akan menjadi tua, keropos, rapuh, kemudian tumbang ke permukaan bumi dan dikuburkan ke dalamnya. Namun mencintai dia yang abadi bukan soal mudah karena dia tidak bisa melihat dan dipegang. Itu sebabnya Abdul Jalil sering merasakan kerinduan akan keindahan wajah dan keberadaannya. Setelah bergulat sengit menghalau semua bayangan yang melintas di hati dan pikirannya, ia merasa kesadarannya terbuai oleh lantunan nyanyian Abdul Warid Al-Wajid dan alunan musik Al-Qawwali. Ia merasa ada daya tarik yang menggenggamkan keakuannya. Ia merasa kesadaran larut ke dalam lantunan nyanyian dan alunan musik. Saat ia dan para tamu tengah terpesona, tiba-tiba terjadilah keajaiban. Langit-langit rumah Ahmad At-Tawallud, tempat pesta itu diselenggarakan, terbelah sedemikian rupa hingga langit dengan taburan bintang gemintang terlihat. Sesaat kemudian langit pun ikut merekah dan pancaran cahaya gemilang menerangi cakrawala. Pemandangan menakjubkan itu diikuti oleh peristiwa yang lebih menakjubkan lagi. Tiba-tiba di punggung mereka tertumbuhan sepasang sayap putih sekokoh Raja Wali.
Kemudian sambil menyanyi dalam bahasa ruhani yang mendengarkan keindahan para hadirin, mengepakkan sayap dan terbang melalui rekaan langit-langit rumah, memasuki pancaran cahaya gemilang yang berpendar di balik belahan langit. Menyaksikan para hadirin terbangan memasuki pancaran cahaya, para pemusik Al-Qawwali tercekam dalam ketakjuban. Namun tanpa mereka sadari, serasa ajaib pula punggung mereka pun ditumbuhi sepasang sayap putih, dan seolah mengikuti lantunan suara merdu Abdul Walid Al-Wajid, para pemusik itu mengepakkan sayap terbang ke arah pancaran cahaya gemilang, menyusul para hadirin yang telah terbang lebih dahulu. Kini Abdul Walid Al-Wajid menyanyikan lagu Alam Al-Ulwi tanpa iringan musik. Namun pesona mencekam jiwanya, membuat dia lupa dengan keberadaan dirinya sebagai penyanyi. Bahkan dia lupa nyanyian yang dilantunkannya, baik syair maupun irama. Dan yang membuatnya semakin takjub adalah saat dia merasa dirinya adalah Abdul Walid Al-Wajid sekaligus Ahmad Al-Qawwali, dan tiba-tiba dia merasa keakuannya larut dan lenyap, menjelma menjadi lantunan lagu dan alunan musik yang mengiringi para hadirin dan pemusik mengepakkan sayap memasuki alam al-uluwi, di mana berlapis hijab gaib ilahi disingkapkan. Pengalaman menakjubkan itu sangat mengesankan Abdul Jalil. Ia yang saat itu ikut tercekam pesona nyanyian Abdul Jalil, ia yang saat itu Abdul Walid Al-Wajid dan alunan musik Al-Qawwali memperoleh pengalaman baru dalam melintasi hijab-hijab gaib ilahi. Jika sebelum setiap kali melintas tirai hijab ia selalu merasa seperti ular terkeluar dari kerongkong kulit, maka yang ia rasakan dalam peristiwa semalam adalah bagai ular keluar dalam kepompong dalam bentuk kupu-kupu. Saat kesadaran lepas, ia dapat dengan bebas terbang menuju ke angkasa raya yang luas tanpa batas. Pengalaman baru yang dialaminya tersebut benar-benar menyingkapkan cakrawala pemahaman terhadap segala sesuatu yang tergelar di hadapannya. Sebelum peristiwa alam al-ulwi, ia melihat dan memahami kenyataan yang tergelar di hadapannya seperti burung yang melihat terali besi, mangkok, tempat makanan, gelas, tempat minuman, teras rumah, halaman, pepohonan, dan langit biru dari dalam sangkar. Kini ia seperti burung yang lepas dari sangkar dan terbang ke angkasa bebas, menyaksikan segala sesuatu yang terhambar di depannya. Dengan pemahaman yang serba baru, ia menyaksikan betapa luasnya hamparan sawah, jajaran gunung-gunung, bentangan lembah, curamnya ngarai, barisan bukit dalam jurang, tengahnya air danau, gemericik sungai, gelombang samudra raya, kumpalan awan gemawan, cahaya matahari, dan hamparan langit biru dari angkasa, tempat ia bebas mengepakkan sayap. Selama ini ia memahami di keberadaan benda-benda berdasarkan pemahaman awam, yakni masing-masing benda terkait dengan wujudnya yang panjang, lebar, luas, tinggi, warna, dan paduan bentuk yang harmonis. Kini ia memahaminya dengan cara pandang yang sama sekali berbeda. Sebongkah batu misalnya tidak lagi dilihatnya dari wujud fisik dengan bentuk, ukuran, warna, kepadatan, dan tekstur, tapi ia menangkap makna bahwa pada sebongkah batu itu terdapat suatu getaran yang tersembunyi di balik keberadaan fisiknya. Getaran yang ia tangkap pada sebongkah batu ternyata sama dengan getaran pada bunga-bunga, rerumputan, tanah, pasir, tumbuhan, pepohonan, manusia, hewan, rembulan, matahari, dan bintang-bintang. Ia tidak tahu apa sebenarnya getaran yang tersembunyi di balik benda-benda itu. Ia hanya menangkap makna betapa getaran semua benda itu pada hakikatnya sama. Itu sebabnya ia menilai bahwa getaran itu pada hakikatnya adalah bekas jejak ilahi yang tertinggal pada semua karya ciptaannya. Ini berarti antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta pada dasarnya memiliki hubungan kausalitas yang sama.
Bukan hanya asal-usul mereka yang sama dari satu pencipta, melainkan di antara mereka pun sebenarnya saling mengait. Pemahaman baru ini makin mengubarkan api semangat dalam berjuang mencari Dia. Ia merasa dirinya bagai musafir yang terperangkap dalam hutan lebat pada malam yang gelap, dan dari kejauhan melihat api, nyala api. Jika sebelumnya ia mencari jalan keluar dengan meraba-raba dalam gelap dan tidak mempunyai petunjuk arah yang pasti, kini ia mendapat arah baru. Ia mulai dapat memahami bahwa keberadaan segala sesuatu di sekitarnya bisa membantunya menjadi petunjuk ke arah nyala api. Ia menyadari bahwa pemahaman baru ini pada dasarnya adalah awal belaka dari tersingkapnya hijab-hijab yang menyelubunginya. Itu sebabnya ia yakin bahwa yang mengalami peristiwa ini bukan hanya dirinya. Di antara para pencari Dia mungkin ada yang telah sampai pada nyala api. Bagi Abdul Jalil, persoalan mencapai nyala api adalah persoalan teguhnya perjuangan sekaligus kehendaknya, sebab ia belum tahu apakah antara dirinya dan nyala api itu hanya dipisahkan oleh hamparan rumput dengan beberapa batang pohon, ataukah masih terdapat lembah, jurang, ngarai, bukit, gunung, dan bahkan samudera raya. Hal itu disadari karena nyala api yang berderang di kejauhan itu sangat aneh sekali keberadaannya, sekali waktu tampak sangat terang dan dekat, tetapi pada saat lain tiba-tiba menjauh. Pernah suatu kali nyala api itu begitu dekat dengan penglihatannya sehingga membutakan mata dan membuatnya tidak tahu arah. Demikianlah buku Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Ruhani Sesi Jenar, karya Agus Suyoto, bab ke-8, Kasef Al-Maghribi. Terima kasih yang telah menyaksikan channel YouTube Jayemrit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Tunggu video selanjutnya bab ke-9, Futuhat Al-Insaniyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.